Sebenarnya ini adalah sebuah toko kelontong karya yang menjual berbagai macam seni dan desain yang bisa menyampaikan bahwa uh, seni bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Nah, jadi Berkawan Sekebun itu adalah sebuah toko zin dan lala lili. Jadi memang di sini kita menjual zin terutama untuk teman-teman berkarya, bisa naruh di di Berkawan Sekebun atau mau berkolaborasi dengan Berkawan Sekebun tentang zin dan juga karya-karya kerajinan teman-teman lokal yang berkecimpung misalnya kayak sebagai ilustrator, sebagai crafter, sebagai penulis tapi juga ilustrasi gitu ya, atau sebagai seniman dengan berbagai macam karya bisa tuh. Zin itu adalah medium yang menarik sih, sebuah bacaan alternatif yang kita produksi sendiri, nulis sendiri, print sendiri, dan distribusi sendiri. Bacaan indie lah gitu ya, bacaan indie. Di mana bacaan-bacaan ini adalah sebagai uh, wadah komunikasi, sebagai medium si Zin ini untuk bisa aktualisasi diri, ekspresi diri, dan tujuannya sebenarnya kalau Zin di Berkawan Sekebun adalah saya tuh pengen meningkatkan teman-teman berliterasi, baik literasi visual maupun literasi tekstual. Jadi literasi itu bukan hanya teks gitu, tapi juga sebagai visual juga. Apakah nanti tekniknya mau kolase, tekniknya mau apa, membuat zin itu sendiri. Jadi berani, kadang-kadang saya menemukan teman-teman di sini yang mampir gitu ya. Aduh saya suka nulis gitu. Tapi mereka kayak masa sih bacaan saya tulisan saya ada yang beli atau ada yang suka. Yang penting berani dulu. Nah, zin adalah sebuah medium yang bagi saya adalah permulaan yang bagus ketika kamu mau menulis atau mau membuat karya sesuatu lah gitu. Karena format zin sendiri sebenarnya nggak selalu formatnya adalah buku gitu, format flip gitu ya, buklet. Bisa jadi di atas mediumnya, bisa jadi teks material, bisa kertas, bisa kain, bisa modelnya mau melipatnya mau seperti apa bisa gitu. Jadi zin adalah sebuah bacaan alternatif yang memang materialnya juga eksperimental. Sebenarnya seperti itu. Peminat zin sebenarnya di Bandung tuh banyak banget sih. Saya melihat mau teman-teman AAA, teteh-teteh senior yang udah memang berkecimpung dari tahun 95, teman-teman senior yang sudah pernah ada toko zin di Bandung juga udah dari tahun 2012 gitu ya. Itu tuh udah banyak sebenarnya gitu. Ditambah dengan teman-teman baru yang karena mungkin ada presentasi toko ini, jadi tahu gitu, oh ini zin apa segala macam, mereka jadi oh bisa ya bikin sendiri gitu. Karena memang oh boleh ya aku menulis tentang diri aku sendiri, ya boleh gitu kan. Karena zin itu adalah setengah kamu mengekspresikan diri kamu sendiri. Dan bagi saya malah jadi semakin banyak. Nggak hanya tulisan ya, jadi zin itu hanya menampilkan gambar-gambar, foto-foto pun tanpa teks itu sangat bisa. Bagaimana kita mau berkaryanya aja. Dan bagi saya semakin banyak gitu. Belum lagi di kota lain yang bergerak juga gitu. Ya contohnya kayak di Cirebon, di Jogja, di Jakarta, apalagi di Bekasi dan lain sebagainya. Bahkan ada juga teman-teman yang di Kalimantan, di Palembang gitu. Jadi bagi saya, wah ini menarik banget ya. Maksudnya kita sama-sama mengkomunikasikan apa yang keresahan sehingga kita semua tuh bersuara kecil dan mungkin nantinya bisa didengar oleh orang lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk bikin zin yang untuk saya bagikan secara serius, saya rancang secara serius gitu, itu baru 1,5 tahun yang lalu lah gitu. Dan karena saya waktu itu pertama kali karena masuk dalam berniaga di Bandung Zin Fest, yang akhirnya di situ wah kayaknya perlu ya punya toko
mungil gitu, toko kecil yang orang tuh tidak segan untuk masuk gitu. Dan ya udah baca aja selayaknya kayak baca duduk sendiri apa segala macam, silahkan gitu. Ya bermula dari situ, wah kayaknya gue harus punya toko nih, toko fisik gitu. Karena kalau nggak ada toko fisik, gimana orang bisa memegang, melihat, merasakan si gambar di dalamnya, tulisan dan lain sebagainya. Experience-nya nggak ada kalau digital. Yang mau saya hadirkan adalah sebuah experience membaca kembali, experience memegang buku atau memegang zin tersebut, experience ngobrol dengan apa yang ada di dalam sini gitu. Harapannya adalah mengajak teman-teman muda gitu ya, berwawasan, punya keberanian untuk menulis, berkarya, tidak takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, keresahan kamu. Melalui zin, kamu bisa membuat sesuatu yang belajar untuk punya rasa sama punya rasa, cipta rasa karsa, menciptakan, merasakan, sehingga kamu tuh penciptaan kamu tuh bisa berdampak sama orang gitu. Sebenarnya kayaknya itu common ya, cuman kalau kita rasakan kembali, menciptakan untuk memperhalus rasa. Ketika kamu berkesenian, kamu juga sebagai memperhalus rasa kamu gitu. Jadi berkesenian tuh nggak cuma serta-merta nulis gambar udah jual gitu, enggak, nulis gambar jual enggak, tapi kamu merasakan sesuatu gitu. Jadi bagi teman-teman nanti kalau misalnya mau berkesenian, berani untuk punya rasa itu, berani untuk berkarya, sehingga kamu tuh diharapkan ya, maksudnya bisa menemukan kehalusan dalam diri kamu gitu. Rasa empati, rasa simpati, ya berkesenian bukan hanya hal yang untuk berkesenian kalau bagi saya gitu. Nah, bolehlah nanti kalau teman-teman mau bikin zin, nah ya kan, mari datang aja ke Berkawan Sekebun. Jadi silahkan kamu mencoba untuk meniagakan ini. Dan jumlahnya tuh nggak usah banyak-banyak, 3 biji, 2 biji, mau sebiji juga boleh gitu. Boleh. Mencoba berkarya gitu. Itu sih harapannya. Kita tuh punya nama Kawan Kebun. Jadi meskipun aku yang jaga tuh Kawan Kebun, tapi teman-teman yang hadir pun namanya Kawan Kebun juga. Jadi kita semua berkawan. Kalau di Berkawan Sekebun, karena quick drawing ya, 1 menit 2 menit, kita kasih harganya 10.000. Tapi ya kalau banyak juga yang ngasih lebih sih sebenarnya, kayak malahan kalau orang Jakarta, Mas ini mah kemurahan cenah. Ya tapi nggak tahu ya, kedepannya mungkin aku akan bilang pay as you wish aja. Karena ya untuk menghargai juga aku. Dan ya itu, karena intensitas niat aku teh ya itu yang tadi kata Kak Dinda. Gimana sih caranya si seni ini, ya zin terutama, itu bisa memang sama masyarakat gitu. Jadi kamu nggak mesti jadi seniman, nggak mesti jadi kolektor yang gimana. Ketika kamu beli karya zin aja teh, bagi aku, kamu ini sama aja kamu masuk sebuah ruang galeri, sebuah museum, terus kemudian kamu mengkoleksi, kamu tuh jadi kolektor ya. Jangan sampai hal-hal yang membuat kamu down gitu ya, entah kerjaan, karena kan sekarang gitu ya, kita tuh udah kerja nih tapi kadang-kadang capek ngeluh. Nah bagi aku teh ya tidak mesti, tapi coba dari keluhan itu, dari hal-hal yang sulit itu teh, coba kamu tuangin tuh dalam bentuk teks atau gambar. Karena sebetulnya kalau mau kita akui juga, kita teh sudah melakukannya, cuman berupa postingan dan caption. Dipikir-pikir ya, secara prakteknya mah bagi aku, lu teh sama aja udah bikin zin, bercerita kan, bertutur. Kemudian ada yang delete soon. Nah daripada di delete soon, mending dibentukin fisik. Kemudian tapi aku teh belum pede kalau nama pribadi. Nah zin tuh gitu uniknya, ya nggak apa-apa lu nyamar aja jadi siapa, atau kamu punya nama pena. Karena kan intinya adalah kamu teh nggak sendiri. Di sisi lain teh, yang kamu rasakan teh, meskipun kamu bilang ini mah perasaan aku nggak akan ada yang ngerti, ya barangkali aja ketika ditaruh di sini untuk minimal, ini kan ada nih pojok baca, minimal ditaruh aja untuk orang lain baca teh,
kita nggak tahu loh. Apalagi katakanlah kita teh orang-orang dewasa ya, yang udah pasti lah seni mah mungkin nomor sekian. Kita ngomongin seni itu nanti lah. Tapi kemudian apa yang kita pikirkan adalah bekerja, punya duit, keluarga, sembako murah misalkan nih, atau keamanan di jalan. Tapi kan ini udah proper nih. Nah, baru tuh kita ngomongin seni. Nah, tapi setidaknya hal-hal yang tadi itu, keresahan, apapun teh, relate. Orang tuh relate sebetulnya. Karena mengalami fase itu ya. Itu sih, jadi kalau harapan sih, ya nggak ada. Karena aku pun nggak memaksa orang tiap yang datang teh bikin sih, nggak juga. Tapi setidaknya bikinlah untuk dirimu aja. Kayak ini, apa, diary sebenarnya, baheula mah.